semangat kasih-Mu, kobarkan sukacita memberi, kobarkan sukacita memberi. Umat yang dikasihi Tuhan, meskipun saat ini kita sedang beribadat di rumah masing-masing oleh karena pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita melakukan physical distancing, namun kita tetap dapat memperingati Pentakosta, yaitu peristiwa tercurahnya Roh Kudus kepada para murid Tuhan Yesus. Mari dengan penuh ucapan syukur kita datang ke hadapan Tuhan, karena Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat bagi kita semua. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Jemaat sekalian, ibadat Pentakosta ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. dan menyertai saudara juga. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Hari ini adalah hari ke-50 setelah kebangkitan Kristus, yang disebut juga hari Pentakosta. Hari Pentakosta adalah hari peristiwa tercurahnya Roh Kudus, seperti janji Tuhan Yesus, yang membuat banyak orang menjadi percaya dan bertobat. Kali ini, walaupun melalui perjumpaan virtual, kita kembali beribadat dan bersama-sama mengingat peristiwa Pentakosta. Tema kita adalah mengalir bersama Roh Kudus. Diharapkan melalui tema kita pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama memahami bagaimana agar bisa menerima aliran hidup dari Roh dan kemudian mengalir bersamanya. Tapi lagi di masa-masa pandemi COVID-19 yang begitu berat ini.
berserah. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, dengan penuh penyesalan, mari kita datang ke hadapan Tuhan. Kita akui segala dosa dan kesalahan kita yang selama ini telah kita perbuat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Dengan rasa menyesal, kami mau mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, selama ini kami enggan mengalir bersama Roh Kudus. Kami tidak mau dipakai untuk menjadi saluran berkat untuk orang lain. Kami lebih senang mencari keuntungan kami sendiri, untuk diri kami sendiri, dan kami tidak peduli akan sesama kami. Pada saat ini, kami yang sedang berada di rumah kami masing-masing, memohon belas kasihan-Mu untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, kasihani dan ampunilah kami. Kami percaya Engkau akan mengampuni segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Inilah doa pengakuan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, barang siapa bersungguh-sungguh mengakui kesalahan dan dosa-dosanya, maka Tuhan akan mengampuninya. Berita anugerah dari Tuhan diambil dari Mika pasal 7 ayat 18 dan 19. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih-Nya. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai besertamu. Damai besertamu. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang tak bercela, olehnya ku sembuh. Di jurang yang penuh jerat, terancam jiwaku. Anugerah-Ku pegang erat, dan aman-Ku langku. Jemaat Tuhan, mari sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa memohon pertolongan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, sesaat lagi kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon penyertaan dari Roh Kudus untuk menolong kami semua,
agar pikiran dan hati kami benar-benar tertuju pada kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, kami mohon agar Engkau berkenan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami yang saat ini mengikuti ibadat online di rumah kami masing-masing dapat membaca firman Tuhan dengan teliti, dengan bersungguh-sungguh, dan kemudian memahaminya. Tuhan, hamba-Mu juga memohon agar Engkau mengurapi mulut dan bibir hamba-Mu yang akan berkata-kata dan menyampaikan firman Tuhan. Hamba-Mu penuh dengan kelemahan dan kekurangan, tetapi hamba-Mu percaya Roh Kudus yang akan memampukan. Saat ini berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami telah siap dan kami menyambut firman-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, suatu ketika saya pernah sakit, kemudian diobatin dan diberi obat oleh Dr. Abbas, sekaligus dikasih nasihat agar saya itu peka terhadap alarm tubuh. Nah, tubuh itu kalau kelelahan, maka alarmnya akan nyala, akan kasih tanda, mulai dari menguap, mulai dari ngantuk, dan kemudian lemes. Nah, itu tandanya bahwa kita harus beristirahat, tidur, kemudian setelah beristirahat maka tubuh kita akan kembali menjadi segar dan kembali bersemangat. Tetapi tidak hanya secara fisik, perasaan dan emosi kita juga bisa kelelahan. Ditambah lagi di masa-masa pandemi COVID-19 seperti ini, kita terpaksa diam di dalam rumah. Nah, Bapak Ibu, kelelahan seperti ini disebut juga dengan cabin fever. Waktu itu Dr. Yesaya pernah share di grup GKI Tegal, dan kalau kita baca pemaparan dari kompas.com, ciri-ciri orang yang kena cabin fever ini adalah mereka yang gelisah, tidak lagi punya motivasi, mudah tersinggung, sulit konsentrasi, pola tidurnya tidak teratur, enggak mudah percaya, tidak sabaran, dan banyak lagi. Nah, karena dipaksa harus diam di dalam rumah saja dan tidak boleh kemana-mana, termasuk tidak boleh ke gereja, lama-kelamaan iman kita juga mulai luntur. Spiritual kita mulai kering. Nah, ciri-ciri orang yang lelah secara spiritual adalah mereka yang tidak lagi bisa bersyukur, mereka yang lebih sering mengeluh, mereka menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan.
Nah, akhirnya mereka tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah berdoa. Wah, kalau saja ada orang yang mengalami kelelahan secara fisik, secara emosi, secara perasaan, ditambah lagi secara spiritual, wah sudah, ini serangan combo namanya. Dan anak-anak muda akan bilang, damage-nya itu enggak ngotak. Tetapi Bapak Ibu dan saudara sekalian, waktu itu hal seperti ini ya lelah secara fisik, lelah secara emosi, lelah secara iman, itu dialami oleh mereka yang merayakan Hari Raya Pondok Daun. Jadi konteks bacaan Injil kita adalah pada saat perayaan Hari Raya Pondok Daun di Yerusalem. Hari Raya Pondok Daun atau Shavuot atau hari pengucapan syukur dilakukan oleh bangsa Yahudi 7 minggu atau 50 hari setelah Paskah. Peringatan mereka ketika keluar dari tanah perbudakan, dari padang gurun. Nah, mereka itu berpesta selama 7 hari, mempersembahkan hasil terbaik dari panen mereka. Dan selama 7 hari itu mereka tinggal di pondok-pondok yang disebut dengan Pondok Daun untuk memperingati dan mengingat kembali bagaimana Tuhan menolong mereka keluar dari padang belantara. Memang secara fisik mereka itu sedang berpesta, tetapi sebenarnya mereka itu sedang atau mereka sangat kelelahan. Kita lihat dari segi fisik mereka jelas kelelahan karena mereka datang dari segala penjuru dunia dan mereka berkumpul di Yerusalem. Secara finansial mereka harus mempersembahkan hasil panen mereka. Belum lagi biaya perjalanan mereka. Secara politik, mereka berada di bawah tekanan bangsa Romawi karena mereka dijajah, mereka ditindas. Nah, yang paling parah adalah mereka juga mengalami kekeringan spiritual. Secara ritual, secara ritus mereka hadir. Tetapi mereka hadir karena terpaksa. Orang-orang Yahudi ditekan oleh ritual yang begitu kaku, yang begitu kering dan mengkungkung mereka. Nah, ketika Tuhan Yesus melihat keadaan dan kondisi orang banyak saat itu, ia kemudian menawarkan penyegaran kepada banyak orang yang datang di perayaan itu. Ia berkata, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Setelah berkata demikian, apa yang terjadi? Mari kita lihat ayat 40 dan 41. Dikatakan, beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Dan yang lain berkata, "Ia Mesias." Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus menggunakan metafor air, orang-orang yang saat itu mendengarkannya sangat tersentuh dan begitu mengena di hati mereka. Ditambah lagi, Yesus mengatakan, "Barang siapa percaya kepadaku, sebagaimana dikatakan dalam kitab suci, dari dalamnya akan mengalir aliran air hidup." Mengapa mereka sangat tersentuh dengan perkataan Yesus? Dengan pola pikir tradisi Yahudi, air digunakan secara simbolik untuk melambangkan pembersihan dan keselamatan. Dan ternyata dalam pesta Pondok Daun kali ini, simbol pembersihan itu diwujudkan melalui kehadiran Yesus. Di pesta itu, Yesus memberikan makna baru
terhadap air. Tidak hanya sekedar sebagai pembersihan, tetapi sekaligus sebagai penghilang dahaga. Dengan demikian, air menjadi pemulih sekaligus sumber kehidupan. Karena tanpa air, kehidupan akan sirna dari muka bumi ini. Dan yang paling penting adalah segala pengharapan mereka ternyata dipenuhi dan digenapi dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, mengapa Tuhan Yesus menggunakan metafor air? Pasti ada alasannya. Nah, pertama, karena kita semua butuh air. Bahkan 70% dalam tubuh kita adalah air. Yang kedua, air di sini bukanlah air yang diam, tetapi air yang dinamis. Dan kata Yunani yang dipakai adalah hudatos, seperti air yang mengalir di sebuah sungai. Ada dinamika, ada kerja, ada perubahan, ada pergerakan. Dan tentu saja tawaran Tuhan Yesus ini juga diberikan bagi kita yang hidup di masa sekarang. Tuhan Yesus mengerti bahwa kita semua sedang kelelahan, sedang capek, kita haus akibat beratnya menjalani kehidupan di masa-masa pandemi COVID-19. Tuhan Yesus mau kita datang kepadanya, kita meminum air hidup, menerima air hidup, dan kemudian kita akan menjadi segar. Hari ini adalah peringatan pencurahan Roh Kudus, yaitu roh yang berasal dari Tuhan sendiri. Dengan menerimanya, kita akan mampu menjalani hidup sehari-hari dengan segala dinamika, pergumulan, dan apapun saja, kita akan mampu bersama. Karena Roh Kudus akan memberikan penyegaran, kekuatan, dan juga kehidupan. Sekarang mari kita lihat bagaimana agar dapat menerima air hidup dan kemudian mengalir bersama dengan Roh Kudus. Yang pertama adalah kita harus mau membuka diri bagi karya Roh Kudus. Seperti wadah, seperti toples ataupun botol. Mau sebesar apapun juga, kalau tidak dibuka tutupnya, tidak akan pernah bisa diisi. Membuka diri berarti kesediaan untuk siap untuk diisi oleh Roh Kudus. Ingat, ciri-ciri kerja Roh Kudus seperti air. Ada dinamika, ada gerak, ada kerinduan untuk mengubah diri. Nah, kata kuncinya adalah rindu untuk mengubah diri. Menjadi sempurna, sama seperti Bapa di surga. Nah, yang kedua adalah merendahkan diri, merendahkan hati kita serendah-rendahnya. Karena sifat air adalah mengalir ke tempat yang lebih rendah. Jadi walaupun sudah dibuka botolnya atau toplesnya, tetapi kalau tidak diletakkan di bawah, maka tidak akan pernah bisa menerima aliran air hidup. Rendah hati adalah caranya, yaitu sikap mau menyadari akan keterbatasan, kemampuan, dan juga kita mau bersandar pada Allah. Dengan kata lain, rendah hati berarti menaruh keyakinan pada Allah, bukan pada diri sendiri. Yang ketiga, dengan cara mengosongkan diri. Sebab, yaitu jika tidak mengosongkan diri, walaupun sudah dibuka,
ditaruh di bawah, tetapi air tetap tidak bisa masuk karena masih ada isinya. Nah, menurut saya cara ketiga ini yang paling sulit, yang paling susah. Tetapi Bapak Ibu ingat ya, sulit, susah bukan berarti tidak bisa. Pengosongan diri berarti membuang semua kebiasaan buruk kita. Hal-hal yang tidak baik, sifat yang tidak baik, termasuk pekerjaan yang tidak baik, pekerjaan yang membuat Tuhan tidak berkenan. Mengosongkan diri berarti kita siap untuk diubah, dibentuk, dan dipakai oleh Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mengalir bersama Roh Kudus berarti kita mau hidup mengikuti gerakan Roh Kudus. Hidup kita mesti terbuka untuk dikuasai, untuk dipimpin Roh Kudus, dan mau berjalan bersama Roh Kudus dan juga taat pada kehendak-Nya. Maka dalam diri kita akan mengalir aliran air hidup yang kemudian menyegarkan, menyejukkan, dan menghidupkan sesama kita. Dengan demikian, kehidupan kita akan memberi dampak yang positif bagi orang lain. Kita akan menjadi saluran berkat dimanapun kita berada, di tengah keluarga, di tengah tempat pekerjaan kita, di masyarakat, di gereja. Akibatnya orang-orang yang ada di sekitar kita akan merasakan damai sejahtera, akan merasakan kebahagiaan dan juga sukacita. Setiap perkataan dan ucapan yang keluar dari mulut bibir kita adalah perkataan yang sukacita, yang tidak menyakiti, yang tidak melukai, tetapi perkataan yang penuh hikmat, membangun dan juga memberkati. Demikian juga dengan tindakan perbuatan kita. Sikap hidup kita akan penuh kasih. Sehingga secara keseluruhan, ya perkataan, ya perbuatan hidup kita akan membuat orang lain terhibur. Kemudian dikuatkan dan juga diteguhkan. Ditambah lagi di masa-masa seperti ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hidup terbuka terhadap pimpinan Roh Kudus atau mengalir bersama Roh Kudus pada kenyataannya bukanlah perkara yang mudah. Banyak tantangan, banyak rintangan, banyak hambatan yang menghadangnya. Misalnya hari ini, seperti tradisi tahunan, kita memberikan persembahan syukur yang sudah kita berikan atau kita siapkan selama 1 tahun. Ini bukanlah persembahan yang biasa. Ini adalah persembahan yang mewakili ucapan syukur kita atas berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima selama 1 tahun. Tantangannya adalah apakah kita akan memberikan nominal yang sama seperti tahun lalu, ataukah kita akan menguranginya, ataukah kita malah tidak memberikan sama sekali. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, percayalah, jika kita bersedia mengalir bersama Roh Kudus, maka berkat Tuhan juga tidak akan berhenti mengalir melalui kita. Karena Roh Kudus akan memberikan penyegaran, kekuatan, dan kehidupan bagi kita semua. Amin. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita bersatu hati untuk menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Dan di akhir doa nanti, kita akan mengakhirinya dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Tuhan, di hari Pentakosta ini, kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk hidup terus mengikuti gerakan Roh Kudus. Kami mau membuka hidup kami untuk dikuasai, dipimpin, berjalan bersama dengan Roh Kudus, dan taat kepada kehendak Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Ya Tuhan, melalui doa-doa syafaat ini, kami mohon agar terus dimampukan untuk dapat melewati masa-masa pandemi ini bersama dengan Tuhan. Berikan kami kekuatan, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para dokter, perawat, dan petugas medis yang saat ini berjuang bahkan mempertaruhkan nyawa mereka untuk merawat pasien yang terpapar virus corona. Kami juga berdoa untuk para pasien COVID-19, kiranya Tuhan menolong mereka, menyembuhkan mereka, dan buat mereka sembuh kembali. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami, untuk aparat keamanan, dan untuk para pihak-pihak yang menangani dan mengatasi penyebaran COVID-19. Kiranya Tuhan menuntun dan menolong mereka semua agar dapat saling bekerja sama, membahu-membahu mengatasi penyebaran virus corona. Tuhan, di tengah-tengah pergumulan menghadapi pandemi COVID-19, kami terus berdoa untuk gereja Tuhan di GKI Tegal. Kami terus berdoa agar Tuhan memakai GKI Tegal dan kami semua untuk menjadi saluran berkat bagi anggota jemaat, simpatisan, dan juga masyarakat sekitar. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta Priscilla dan Agustina beserta keluarga, untuk Pendeta Emeritus Stefanus dan keluarga, untuk para penatua, para aktivis, dan setiap anggota jemaat maupun simpatisan. Tuhan tolong setiap pelayanan mereka, setiap usaha mereka, setiap pekerjaan mereka, setiap perekonomian mereka, dan mungkin saja kesehatan yang terdampak akibat pandemi ini. Kami juga berdoa untuk keluarga, untuk orang tua, untuk sahabat yang saat ini mengalami lemah tubuh, yang mungkin di rumah kami masing-masing atau di rumah sakit. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Esther di rumah Semarang, untuk Ibu Yuniwati di rumah Sangrila, untuk Ibu Teorena di rumah Mejasem, dan juga yang kami sebutkan dalam doa kami masing-masing. Kiranya Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan mereka semua. Kami percaya bahwa Engkau menyembuhkan mereka, Engkau merawat mereka, dan bisa melalui berbagai macam cara. Obat-obatan, dokter, perawat, atau keluarga yang mendampingi mereka. Ya Tuhan, inilah pergumulan dan doa-doa kami yang kami naikkan kepadamu. Kiranya Engkau mendengarkan dan mengabulkan segala permohonan doa kami. Tuhan, kami melandaskan doa syafaat ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, selama kita belum dapat beribadat di gedung gereja, maka semua jenis persembahan yang biasa diberikan, seperti kolekte, bulanan, ucapan syukur, perpuluhan, dan lainnya, dapat langsung ditransfer ke rekening Gereja Kristen Indonesia Tegal, rekening BCA nomor 047 6399 399, atau dikumpulkan terlebih dahulu secara pribadi. Saudara-saudara juga dapat memasukkan persembahan ke kotak persembahan di depan kantor gereja pada jam kerja hari Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai 1 siang. Seperti halnya bangsa Israel yang memberikan persembahan tahunan, kita Gereja Kristen Indonesia Tegal juga mengikuti tradisi tersebut, yaitu memberikan persembahan atas berkat dan penyertaan Tuhan selama 1 tahun ini yang sudah kita kumpulkan. Sampul persembahan Thanksgiving Day 2020 dapat ditransfer dengan diberi keterangan TGD dan nomor sampulnya, atau dapat juga dimasukkan ke dalam kotak persembahan di depan kantor gereja. Untuk nas persembahan diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12 sampai 13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Mari kita memberikan persembahan dengan sukacita dan ucapan syukur. Mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu dengan kuasa-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesehatan dan penyertaan Tuhan Yesus, sehingga kami masih dapat beribadah walaupun secara online di tengah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami untuk kami dapat memberikan persembahan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat yang telah Engkau berikan pada kami setiap hari dan sepanjang tahun ini. Tuhan, saat ini kami telah mengumpulkan sebagian dari berkat yang telah kami terima. Ajarilah kami untuk dapat memberikan persembahan yang baik dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Pimpin para majelis dalam mengelola persembahan ini, agar menjadi berkat untuk yang menerimanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena Yesus yang memberi, di
selamanya. Ku bersaksi berseru, Yesus Juru Selamatku, karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Jemaat terkasih, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan jadilah saksi Kristus. Sekarang, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan beri kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan beri kita damai sejahtera.